Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana perseteruan antara TPUA, Bung Egy Sujana dengan kelompok Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin, Rismon, Tifa, dan lain-lain sepertinya semakin memanas dan mengerucut, teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Saya mendapatkan sebuah video di mana Bendahara Umum TPUA yang juga berprofesi sebagai kuasa hukum dari TPUA balik menyerang dan menyemprot kelompok Roy Suryo CS. Dan dia mengatakan mereka ini sebuah circle kecil yang bisa merugikan TPUA. Waduh. Lebih jauh, teman-teman. Bendahara TPUA ini mengatakan bahwa Roy Suryo sudah kelewatan dalam bertindak. Seperti menyela-nyela orang di TV ketika berdebat, selalu memotong-motong pembicaraan. Ini kan menarik, teman-teman. Nah, dan lagi, beliau mengatakan bahwa Roy Suryo juga sudah overacting dengan mengurusi ijazah Mas Gibran. Sampai-sampai pergi ke kementerian, membuat rusuh dan lain sebagainya. Wah, ini harus kalian nonton sampai habis, teman-teman ya. Karena selain itu, saya juga punya video di mana alumni MDIS juga balik menyemprot Roy Suryo CS yang selama ini tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima pendapat orang, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling pintar, dan ya selalu menutup mata dengan pendapat orang lain. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi proses kayaknya nggak bermutu, ini nggak ada ujung. Hah? Terus kapasitas juga nggak punya. Yang digugat apa, yang menggugat siapa? Waduh. Kalau TPUA jelas, ada klien, ada pengacara, ada sidang, udah ada putusan sidang. Nah, sekarang ijazah S1, pernah nggak mengajukan sidang? Ini udah salah kaprah lagi. Pernah nggak ngajukan sidang? Ijazah S1. Apakah sudah ingkrah? Kan belum. Kenapa berkuar-kuar? Ya kan? Terus masuk lagi ijazah Gibran. Ada apa lagi ini? Jadi poin. Apakah saya suka dengan orang menggugat ijazah Gibran? Jangan bicara suka tidak suka. Bicara kapasitas. Dengar tuh Roy Suryo CS. Ya, tolong kita jangan mencari gara-gara, mencari masalah di dalam masalah. Cukuplah masalah yang ada. Hah? Jangan masalah lagi. Mending kayak Penggadaian. Enak ada. Iya. Hah? Tidak ada masalah tanpa masalah. Tapi juga bisa. TPUA tidak ikut campur, belum pernah ikut campur dalam perkara ijazah Gibran. Kalau nanti ada, itu kan belum ada ya. Nah, kalau nanti itu saya nggak tahu. Karena ini kan TPUA bukan milik kita. Saya hanya bendahara umum dan Bang Egy ketua umum. Sekarang bendahara sekretarisnya Ismar. Itu yang saya tahu karena saya sudah lama. Sudah 11 tahun, 9 tahun lah di TPUA. Ya, selama saya kenal dengan Bang Egy 11 tahun, di TPUA kami 9 tahun atas ininya Habib Rizik. Jadi jangan saat ini saya melihat mengambing hitamkan atau membawa-bawakan sikit-sikit TPUA, merasa saya adalah dari ini, tapi TPUA dibawa-bawa TPUA. Hah? Terganggu nggak? Terganggu dong. Marahin, saya nggak suka. Bu. Jujur saya nggak suka. Contoh, atas nama apa dia bersikap dan bertindak? Saya mau bertanya. Dia bilang dia pecat Bang Egy. Siapa dia? Egy Sujana kuasa hukumnya kita sama anaknya. Nah, ini soal tompel nih. Saya dan anaknya. Soal tompel. Eli Daneti dan Isbullah. Dan di situ juga ada pengacara TPUA 48 orang yang diketuai, dikoordinir oleh Al-Katiri. Itu pengacara Egy Sujana. Karena satu circle, Abraham Samad punya perkara yang sama. M. Yani juga. Beberapa. Diundang ke tempat Abraham Samad. Ketika Bang Egy tidak hadir karena sakit, terus Bang Egy mengutus orang lain, terus disuruh keluar, terus kemudian Bang Egy dianggap dipecat dari itu. Dari apa Bang Egy dipecat? Halo, lu siapa? Wow, Ya, jangan merasa so hebat. Lu banyak ngomong,
banyak dosa, banyak salah. Jadi nggak penting gitu. Bun, ini kan ijazahnya Gibran itu yang Apalagi sekarang ijazah Gibran. Sekarang siapa yang keberatan dengan ijazah Gibran? Tolong munculkan, ya, munculkan. Siapa yang keberatan? Keren banget ibu Buat ini loh. LP. Keren banget ibu ini loh. Kemudian siapa PH-nya? Siapa ahlinya? Kalau diminta Roy Suryo ahlinya, baru Roy Suryo bersikap dan bertindak. Tolong, sekali lagi jangan rancu. Ya kan? Jangan seenaknya aja mentang kita merasa sudah tentang ilmu kita udah hebat, merasa so hebat semuanya. Nggak semua kita mampu menangani persoalan. Ibarat kata, kalau orang pandai memasak belum tahu dia pandai menjahit. Kalau dia pandai menjahit belum tahu dia bisa masak kue. Semua ahli sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Keterampilan kita, keahlian kita sudah diberikan Allah. Kalau kita di bidang pengacara, cukup kita dampingi saja dalam penegakan hukum untuk mencari keadilan. Jangan melebihi dari orang hebat, melebihi dari ahli, melebihi dari siapa, berkuar-kuar kitalah segalanya. Padahal ilmu segini baru. Waduh, ilmu segini. Menyadari nggak, berkaca nggak? Allah yang maha segalanya, dia tidak pernah kesombongan. Ini sudah terbit kesombongan dari penegak hukum kita gitu. Gimana? Egy Sujana dan tim TPUA tidak ada hubungan dengan Roy Suryo, Tifa, dan Rismon. Garis bawahi ya, tidak ada hubungan. Garis bawahi, tidak ada Dia hubungan. punya ilmu yang luar biasa. Kita buat surat minta dijadikan saksi ahli. Setelah itu selesai, kita tidak ada mengintervensi, tidak ada berurusan lagi dengan dia. Nanti jika kita butuh dia mau, kita ajukan lagi permohonan kepada dia. Karena dia yang punya ilmu hebat seperti itu. Tapi bukan kita meninggalkan dia, tidak. Jadi jangan salah. Nggak ada yang ditinggalkan dalam perkara ini. Ini perkara ini murni perkara tentang kepastian hukum tentang ijazah SMA Jokowi. Itu tentang TPUA. Nah, sekarang ijazahnya yang bergulir malah ijazah S1. Di luar kapasitas kita dong. Iya kan? Nah, di sini kita melihat rancu. Ada yang memanfaatkan momen. Merasa sudah begini, sehingga saya lihat udah ada kesombongan. Ketika berdebat di TV itu saya lihat sudah tidak bermutu. Saya matiin TV. Kenapa? Belum siap orang ngomong dia sudah menjawab. Belum siap ngomong yang ini sudah menjawab. Kenapa? Karena merasa yang diomongkan dia itu apa? Mengerti nggak dia maksud orang yang bertanya? Kan belum. Akhirnya kan ribut. Kan terjadi. Apakah seperti ini potret bangsa kita diperlihatkan di media? Yang followernya sampai jutaan. Orang dapat cuan. Kita ribut-ribut. Emang Betul. kita mutu naik? Betul. Belum tahu juga. Emang berkualitas? Belum tahu juga. Boleh-boleh ibu Merasa saya orang hebat, saya berkualitas. Kata Pitra, emang iya? Enggak juga. Kan enggak juga. Ya kan? Kualitas itu tidak dinilai dari sesuatu itu dengan semua perkara, tidak. Berkualitas menyelesaikan suatu perkara yang kita pahami. Asik, Kalau tidak keren. kita pahami, kita tidak akan berkualitas perkara itu. Boleh, Bu. Nah, boleh. sekarang pergi lagi ke kementerian. Silahkan. Tapi apa kekuatan apa yang dilakukannya? Apa yang dimaksud dengan gugatan ini? Siapa yang menggugat? Harusnya, wahai bangsa Indonesia, ada nggak kalian menggugat? Berapa orang klien Nggak kita ada yang menggugat? Kemudian, siapa yang meminta keahlian Roy Suryo Nggak ada juga dalam kayaknya Bu. perkara ijazah asli Gibran. atau ijazah palsu, baik saudara Gibran maupun Joko Widodo? Siapa yang meminta dia untuk jadi saksi ahli? Nggak ada. TPU doang. Kami udah jelas melihat ada perkara yang melanggar hukum. Kami nggak bisa sebagai pengacara menjadi pelapor. Jelaskan, saya pindah di Singapura itu sejak tahun 2018. Jauh sebelum Bapak Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Sejak saya pindah ke Singapura, saya sama sekali tidak ada kaitan apapun dengan perpolitikan di Indonesia. Jadi bisa dipastikan saya bukan buzzer. Saya cuma kayak tergerak hati saya karena ini udah nggak sehat. Jadi yang dicari itu
Oke, pertama mereka meragukan ijazah itu asli atau palsu. Sudah diberikan bukti, sudah ditunjukkan kebenaran, tapi tetap nggak terima. Ijazah S1-nya sulit untuk disanggah kalau itu palsu. Sekarang ijazah SMA-nya yang dipertanyakan. Padahal sudah jelas sistem di Singapura itu nggak perlu yang namanya SMA, karena memang tidak ada tingkatan SMA di Singapura, adanya secondary school. Itu pun mereka tidak terima. Jadi kayak selalu mencari-cari kesalahan. Mau seperti apapun kita menjelaskan, ya mereka nggak akan terima, akan selalu dicari celah-celah untuk disalahkan. Jadi, saya sama sekali bukan buzzer. Bukan buzzer ya, pemirsa, ini jelas clear ya bahwasannya Kak Dian bukan buzzer. Kira-kira apa motivasinya, apa gitu? Ataupun ada relasi khusus dengan keluarga Pak Jokowi gitu? Saya belum pernah bertemu langsung dengan Bapak Gibran. Cuma memang satu kampus aja. Jadi saya cuma gemes aja, saya tergerak karena ini tuh informasi yang salah yang disebarluaskan. Udah salah, terus juga pengetahuannya terbatas, kemudian dasarnya itu kan katanya yang mereka bilang ijazah harus 2 logo. Itu kata siapa? Harus dibuktikan kan? Terus udah informasinya kurang, terus juga mereka ada agenda tersendiri, juga ada istilahnya mungkin rasa sakit hati atau perasaan benci, kemudian mereka jahatnya adalah menyebarluaskan itu gitu. Padahal kalau misalnya punya masalah pribadi itu seharusnya disimpan, kebenaran adalah kebenaran. Baik kamu suka atau nggak suka, ya harusnya terima. Kalau kamu salah, sebagai orang yang bijak, harusnya akui kesalahan, minta maaf dan perbaiki. Bukan malah makin ngotot, makin kayak menyebarluaskan hal yang tidak benar gitu loh. Wow, Kak Dian ini luar biasa ya. Sudah informasinya kurang, ngotot pula ya kan. Wah, Roy Suryo banget tuh. Sudah asbun, tapi ngotot dia yang paling benar. Katanya tadi 2 logo, harus 2 logo, padahal cuma 1 logo. Ini kan, waduh, Mbak Dian ini pukulan telak untuk Roy Suryo CS, teman-teman ya, yang selalu merasa paling benar dan paling pintar di muka bumi ini. Seorang yang lulusan Singapura, lulusan Australia, semestinya lancar bahasa Inggrisnya. Dan minimal TOEFL-nya itu 450. Lah? Kebetulan saya juga guru bahasa Inggris. Lah? Dari cara Gibran berbicara yang pelangap-pelongo, itu bisa disimpulkan kalau dia tidak bisa berbahasa Inggris. Mirip-mirip bagaimana Tifa bisa lulus Singapura dari Singapura? Dia bisa lulus dari Australia. Itu benar-benar nonsen. Yang kedua, apa kita mau dipimpin oleh wakil presiden yang tidak lulus SMA, yang bahasa Inggrisnya aja nggak bisa? Itu sangat memalukan. Itu saja dari perwakilan Mama, logikanya seperti itu aja. Kalau memang dia benar lulusan, buktikan bisa nggak berbahasa Inggris? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak berbahasa Inggris? Kritik tuh bahwa Prabowo tidak mengerti demokrasi, headline kan itu. Kenapa? Karena mengangkat orang yang anti demokrasi, namanya Kodari. Nah coba tuh. Sakit hati kau kan? Sakit hati kau kan? Tapi secara absolut kita mesti cari apa yang membuat saya mesti kritik Prabowo. Ternyata dia tidak paham demokrasi gitu ya. Oke teman-teman. Kau nggak ngerti kerja juga sih Rocky Gerung. Nggak bisa kerja kau kan. Bukan membandingkan dengan Pak Jokowi. Ngomong doang kau bisanya kan. Di sini titik ini ya. Titik pertemuan kritik terhadap. Kan itu dianggap bahwa Rocky Gerung diangkat jadi apa namanya jubir presiden kan, itu viral di mana-mana. Iya ya, saya berapa kali diskusi dengan Pak Prabowo. Waduh. Ini Rocky Gerung ini omongannya doang yang banyak ya. Entah kalau dia diangkat jadi pejabat atau jadi menteri, ya dia bisa kerja nggak? Kalau saya sih kayaknya sih kalau dipikir-pikir nggak bisa kerja orang ini, teman-teman. Yang bisa kerja itu cuma omongannya doang, ya mirip-mirip Abah lah. Tapi tadi mengenai ibu itu yang katanya Gibran tidak bisa berbahasa Inggris, Gibran tidak ngerti ngobrol bahasa Inggris, cuma bisa pelangak-pelongo. Aduh, inilah ya. Orang-orang yang kurang data, kurang pengetahuan, tapi memaksakan kehendak, teman-teman. Mungkin ibu ini nggak lihat ya ketika Mas Gibran berpidato di Paris, ketika membawa UMKM Solo untuk tampil di jalan-jalan di Paris, teman-teman. Mas Gibran sempat berpidato berbahasa Inggris loh, tanpa teks lagi. Ketika beliau bertemu dengan PM Australia kalau nggak salah ya, dengan salah satu pejabat dari Singapura, beliau kan juga bercakap-cakap, berdiskusi, ngobrol satu meja. Kan nggak mungkin bahasa Indonesia yang dipakai, pasti kan bahasa Inggris. Nah ini ibu-ibu seperti ini, ibu-ibu yang ya mirip-mirip Tifa lah, yang nggak ngerti apa-apa tapi so tahu. Tuh Tifa tuh, coba apa bahasa Inggrisnya undang-undang. Bagus nggak bahasa Inggrisnya si Tifa itu?
Tifa aja nggak jelas bahasa Inggrisnya. Our undang-undang. Aduh. Udah Bu, kau itu bercermin aja. Kau kasih cermin kawan-kawan kau tuh, ahli-ahli kau tuh. Kasih cermin untuk mereka. Suruh bercermin deh. Kayaknya mereka kurang bercermin. Kurang melihat ke dalam dirinya. Selalu melihat keluar. Selalu melihat orang lain. Tapi mereka tidak sadar dengan dirinya. Nah itu yang Anda harus lakukan Bu. Jangan selalu orang lain terus yang dikomentarin gitu ya kan. Sadar diri dikit perlu kali ya. Rismon ijazahnya gimana, S3-nya gitu ya kan. Roy Suryo pancinya mana gitu ya kan. Ngomong-ngomong etika, aduh Tifa, aduh orang-orang bermasalah semua kayaknya ini ya. Aduh bingung saya. Dan tadi Kak Dian luar biasa banget loh. Sudah informasinya kurang malah ngotot. Katanya logonya harus 2, padahal logonya cuma 1. Nah ini orang-orang yang sotoy cuma lihat informasi di internet, kemudian menyebar-nyebarkan ke media-media, menganggap dirinya paling benar, padahal dia tidak tahu faktanya seperti apa. Emang kampus-kampus di luar negeri itu sama semua aturannya? Emang kampus-kampus di luar negeri itu memiliki memiliki model dan ijazah yang sama gitu? Kan nggak semua. Makanya nih orang-orang ini, aduh udah sadar diri Roy, sadar diri. Jangan selalu menganggap diri kau tuh hebat. Jangan selalu menganggap diri kau itu paling benar. Jangan selalu menganggap kelompok kalian itu yang paling membela kebenaran, yang paling berijazah, yang paling berpendidikan. Jangan, malu kau nanti, malu. Aduh, ngaku-ngaku ahli, orang dia pendidikannya aja kayak ular berlika-liku. S1-nya apa, S2-nya apa, S3-nya apa, ujuk-ujuk ngaku ahli telematika. Ya salam. Nanti dia ngaku ahli kesehatan. Nanti dia pokoknya dia ini ahli segalanya, teman-teman. Tapi ya Roy Suryo sepertinya perlu mendengarkan bendahara TPUA tadi, teman-teman, yang sangat luar biasa dalam menyampaikan kritiknya kepada kelompok Roy Suryo CS dan juga Ahmad Kosinudin yang omongannya banyak. Dengar tadi tuh ibu itu ngomong, ketika tampil di TV, debat, saling nyela, belum selesai ngomong sudah disikat. Nah ini kan tidak mempertontonkan adab. Terus si Roy Suryo selalu ngomong adab, Tifa suka ngomong adab, padahal mereka tidak beradab. Nah itu perlunya ngaca. Perlu ngaca kalian. Jangan suka-suka paling-paling merasa si paling nggak bagus. Malu-maluin diri sendiri kau itu. Nggak ada yang suka kalian itu, nggak ada. Aduh, dan tadi, bendahara TPUA ini sudah sangat jujur, sudah sangat luar biasa. Kita apresiasi beliau mengkritik tingkah laku yang sudah over dari Roy Suryo CS. Entah ya, memang sepertinya kesombongannya sudah akut gitu ya kan. Kesombongan sudah akut, kebencian sudah akut. Nah, makanya tingkah lakunya keliru semua teman-teman, nggak ada yang jelas. Dan tadi saya juga ingin menyampaikan pesan kepada TPUA, tolong Rizal Fadilah itu ya. Itu dia masih termasuk TPUA atau enggak? Karena omongan-omongannya selama ini sudah makin ngawur. Dan sepertinya Rizal Fadilah ini sudah masuk ke gerombolan Roy Suryo CS, nggak masuk ke TPUA. Nah itu perlu dijelaskan. Rizal Fadilah itu sekarang kedudukannya di mana itu? Jangan kemarin dia ngomong mau melibas Pak Prabowo lah, dia mau memakzulkan Pak Prabowo lah. Coba itu ditertibkan dulu tuh. Aki-aki satu itu. Kalau ngomong pun urat lehernya udah mau putus ya kan. Aduh, tapi gimana menurut kalian teman-teman dengan video ini? Coba komen di bawah ya. Mengenai pendapat kalian tentang bendahara TPUA. Mengenai Mbak Dian. Mengenai ibu-ibu yang katanya Gibran tidak bisa berbahasa Inggris. Dan mengenai Rocky Gerung. Tapi sebelum itu, sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan share. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.